kepada jiwa-jiwa terpilih dan mahasiswa yang lagi berpikir cerdas. Apa yang Anda katakan Badan Eksekutif Mahasiswa di Indonesia. Kita buat urutan dulu sehingga kita paham apa itu berpikir integral dan berpikir logika. Kita mulai struktur yang pertama namanya Mesias atau Tuhan. Mesias Tuhan itu hadir di tengah-tengah manusia dan di tengah-tengah dunia. Itu adalah awal dan dia adalah akhir. Maka dikatakan Alfa dan Omega. Dia ada tapi tidak ada. Karena dia berdiri di dua alam. Ini biar mahasiswa BEM tahu seluruh Indonesia dan dunia. Dia ada di manusia, tapi dia ada di alam roh sebagai pencipta. Tuhan mboten sare. Itu filsafat Jawa. Sangat dibenarkan. Yang kedua, sesudah Tuhan ada yang namanya nabi atau utusan atau jiwa-jiwa terpilih. Kalau di dalam dunia modern Anda mengatakan mereka adalah militer, utusan. Itu adalah penyampai kebenaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman, mereka tidak menambahi dan tidak boleh mengurangi. Dialah nabi, dialah utusan, dialah jiwa-jiwa terpilih. Apa yang dikatakan militer. Jadi militer itu tidak boleh mengurangi, menambahi, atau mendiamkan firman. Karena firman itu berlaku tanpa ruang dan waktu. Apabila kita melanggar, maka kita dihukum, maka kita diajab, bahkan kita dibinasakan. Yang berikutnya kita ketemu yang namanya pemuda atau mahasiswa. Nah, kita dibentuk di buah sistem lingkungan yang dengan aturan, apa yang dikatakan dengan disiplin, tata tertib. Masuk kampus jam 7 pagi, kuliah jam 12 siang istirahat, dilanjutkan sore. Nah, itu kita jalani sebagai mahasiswa di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang laboratorium, atau di tempat KKN, kuliah kerja nyata atau studi banding di dalam negeri dan di luar negeri. Seperti kami dulu, studi bandingnya di dalam negeri, di Indonesia, di Malaysia, dan di Singapura. Itu mahasiswa yang benar. Itu mahasiswa yang benar, bukan studi bandingnya di rumah atau kuliah hanya copy paste. Itu begitu nanti Anda lulus dan jadi pemimpin, yang bodoh bukan orang, tapi Anda yang jadi pemimpin yang akan bodoh. Karena manusia yang di luar itu lebih pintar dari Anda. Suatu hari Anda akan dikurung ke dalam kotak. Orang sudah terbang, Anda masih berputar saja di pikiran Anda sebagai mahasiswa. Sampai orang bertanya, kenapa Bapak bodoh? Nah, itu yang akan ditanya. Bapak udah orang tua, udah jadi pemimpin hebat, tapi kok Bapak bodoh? Nah, dipertanyakanlah kita sebagai mahasiswa. Dipertanyakanlah keberadaan kita pada waktu kita jadi mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa. Nah, kan gitu. Nah, konsep ini dikembangkan di dalam kumpulan manusia yang lebih luas, namanya masyarakat. Nah, dari masyarakat ini muncullah firman dan aturan di bumi. Karena ini menjadi kumpulan manusia yang banyak. Yang terdiri dari berbagai pengetahuan, karena di sana ada Mesias, ada nabi, ada militer, ada jiwa-jiwa terpilih, ada rasul, ada pendeta, macam-macam di sini. Ada mahasiswa, ada siswa, ada buruh. Akhirnya ini kalau tidak ditata akan menimbulkan masalah dan gesekan yang bisa menghancurkan semuanya. Maka dibentuklah pengetahuan apa yang dikatakan oleh para ahli negara. Maka ada negara yang bentuk kerajaan. Ada negara yang bentuk otoriter atau laissez-faire. Nah, ada yang mengatakan negara demokrasi. Tuhan melihat ini sudah berjalan di muka bumi. Beribu-ribu, bermiliar tahun. Maka di akhir zaman Tuhan berkata,
Enggak benar ini. Enggak benar. Karena Tuhan melihat ini dunia menjadi sempit. Ada batasan-batasan negara. Padahal dunia ini adalah milik Tuhan. Manusia adalah milik Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku akan datang di akhir zaman sebagai Mesias, bersama-sama dengan kamu, untuk hidup bersama dengan kamu dan membawa kamu ke surga yang indah itu. Maka tunggulah di sini, para murid. Aku akan pergi untuk meninggalkan dunia ini dan kembali di akhir zaman bersama-sama dengan kamu. Karena aku akan menyiapkan tempat yang baik bagimu, makanan yang cukup, apa yang dikatakan mana bagimu. Nah, bagi kepada mahasiswa yang berjuang sekarang, jangan takut. Jangan takut. Tuhan itu jauh lebih dahsyat dan lebih hebat dari semua kekuatan militer di dunia. Semua kekuatan filsuf dan semua kekuatan pengetahuan di bumi. Karena kami berpikir dan berbuat tanpa ruang dan waktu. Tuhan mboten sare. Amin.